Fayunadi, Allah berseru kepada kita. Ada di sini yang gemar tahajud ada? Ada yang suka tahajud ada? Insya Allah. Bilang baik ada. Mudah-mudahan pulang dari sini besok pada tahajud, amin. Ada yang gemar tahajud sini ada? Ada yang suka qiyamul lail ada? Ada yang suka yang bangun malam ada? Ngapain? Tipis doang, tidur lagi. Iya. Kadang-kadang emang, iya kan? Iya. Mau tidur kipas angin nyala, ya kan? Malam dibangunin sama kipas angin dingin. Dimatiin dong tuh kipas angin, betul? Nyalain alarm jam 2:30, betul? Alarm nyala, kitanya bangun, matiin alarm. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Mana? Oh iya. Insya Allah nih ya, perantara apapun bisa kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Launilul Mathalib, ya kan? Pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling dekat dengan dunia. Wa yunadi, dan Allah berseru. Yang pertama yang dipanggil apa, Bu? Hal min mustaghfirin. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah adalah golongan orang-orang yang minta ampun. Ada yang suka minta ampun? Tobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ada di sini yang ngerasa dosanya banyak? Ada. Kita semua banyak dong. Mau yang banyak, mau yang dikit nggak kerasa. Ada yang dosanya banyak tapi badannya jadi berat, ada. Ya, mau dosanya dikit, mau dosanya banyak, tetap segitu-gitu aja, nggak ada yang merasa berat, betul nggak? Yang dosanya sedikit lo kan jadi enteng tuh badannya, kagak kan? Ya kan? Jadi nggak dilihat dari gemuk atau kurusnya, bisa. Yang pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hal min mustaghfirin. Yang dipanggil orang-orang yang senantiasa dalam hatinya meminta kepada Allah ampunan sebagaimana telah melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu. Golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah hal min mustaghfirin, hal min taibin. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat. Taubatin, Bu. Kita sama-sama penuh dengan lumuran dosa. Penuh dengan lumuran dosa, kita merasa kepada Allah melaksanakan dosa-dosa itu, maka sepertiga malam Allah bangunkan kita. Enggak sengaja, Bu, enggak sengaja. Kadang-kadang alarm kita pasang nyala, apa kata tuh alarm? Alarm nyala, udah setting sama handphone ya kan? Waktunya nyala, dia nyala. Atau di samping kuping kita mau bangun. Ada yang begitu. Tapi kalau kita lagi niat, kadang-kadang itu kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya. Apapun caranya, yang mohon maaf, ada yang kebelet tipis bangun 2:30 ada, itu disuruh tahajud, suruh minta sama Allah, ya dibangunin 2:30 kebelet pipis ada, kan kadang-kadang udah ke kamar mandi pipis doang, balik lagi busur lagi tuh selimut, betul? Ada yang bangun gara-gara mabtun kata ulama, dibangunin sama malaikat gara-garanya mabtun, sakit perut ada, sakit amat ini perut, itu dibangunin sama Allah buat kita qiyamul. Buat apa? Buat kita sadar ternyata penuh dengan dosa, kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah orang-orang yang bertaubat, yang ketiga hal min talibi hajatin, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang meminta hajat keinginannya kepada Allah Subhanahu. Iya. Kita butuh apa sama Allah? Ini roman-romannya lagi butuh mobil. Butuh nggak mobil? Kalau mobil kebutuhan apa keinginan nih kira-kira? Keinginan. Iya. Misalnya ini orang lagi butuh banget sama sesuatu, ya Allah minta rezeki, ya Allah turunkanlah rezeki sesuai kapasitas dengan kemampuan saya. Minta kepada Allah karena orang ini minta hajat kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan dalam segala urusan keluarga ini ya Allah. Maka Allah bangunin di sepertiga malam untuk apa? Untuk minta hajat. Allah tahu nggak kebutuhan kita? Bu, Allah tahu nggak kebutuhan kita? Ya, Allah tahu kebutuhan kita.
Kalau kita nggak minta bagaimana? Minta Bu. Minta sama Allah. Lah, oh kalau udah tahu kebutuhan kita ngapain lagi minta? Enggak kayak begitu konsepnya. Enggak kayak begitu. Iya kan? Ini lurah tahu jalan jelek. Misalnya. Nih Pak Lurah misalnya tahu jalan jelek. Pak RW diam aja. Contoh ini masih juga gak ngerti jalan sini belum mana. Contoh ini mah perantara, ya. Mana Pak RW? Contoh ini mah. Jangan ngambil hati Pak RW. Takut saya pulang ntar ada yang megat di jalan. Punya lingkungan, mohon maaf. Contoh, ya kan? Ini tahu jalanan jelek, kudu direnovasi. Lurahnya tahu jalanan jelek, lurahnya orang sini. Tapi RW-nya kagak ngomong. RW-nya kagak ngasih proposal. Di ACC nggak kira-kira? Dia mimpi 10 tahun ke depan begitu aja. Makin Allah tahu Bu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Anak kita 3, rezekinya itu. Kebutuhan anak-anak kita seperti apa? Lewat perantara orang tuanya. Allah tahu kebutuhan kita. Bagaimana kalau kita nggak minta? Bagaimana kalau kita nggak mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tiga hal yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa kita sadar. Itulah perantara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, berbicara tentang maulid. Ini kita masih dalam momentum Maulidur Rasul. Ya, dalam Maulidur Rasul ada dua hal yang penting kita ambil dalam momentum ini. Yang pertama yang kita tafakuri adalah Nabi itu bagaimana kita mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begini ya. Katanya kalau nggak kenal maka nggak. Bener nggak sih begitu? Bener ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nih, kalau ada orang kambing suruh nyontoh bebek, bener nggak? Kambing nih, biasanya kambing kan ngembek, suruh nyontoh bebek, bener nggak kira-kira? Yang nyuruhnya kagak bener, ya nggak bisa Bu. Mau pakai gaya bagaimana juga nggak bisa, ya Pak ya. Kucing ngeong, suruh nyontoh kambing, bisa nggak kira-kira? Oh, di luar nalar manusia itu, ya kan? Ayam, ya kan? Suruh nyontoh bebek dah. Yang sebangsa tentu nggak bisa. Tapi manusia, kita nih manusia, nyontohnya kambing apa nyontohnya manusia? Nyontohnya manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya budi pekerti. Budi pekerti yang paling baik adalah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, panjang ceritanya di Sirah Nabawiyah Maulid Tiba dijelaskan itu semua tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah dalam Al-Quran begini, informasi yang ada dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ulangi Bu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi sekali lagi, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah benar-benar ada pada diri Rasulullah itu sebagai suri teladan buat kita sebagai umatnya. Maka anak-anak zaman sekarang ini nggak kenal bagaimana perangainya Rasulullah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang ayah, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saudagar kaya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersedekah bersama orang-orang miskin. Anak-anak kita sekarang Bu, kenalkan nama Maulid.
Kalau emak-emaknya nih saya husnudzon solehah semua, amin. Tapi nggak cukup solehah sendiri bu, tularin nama anak-anak kita, betul? Tuh, anak-anak zaman sekarang apa yang menjadi inspirasi bu? Mohon maaf, saya juga anak zaman sekarang ini mak. Umi ya, saya juga anak zaman sekarang ini. Gen Z kalau kata orang sekarang ya. Iya sama, saya juga masih muda, 17 tahun. 17 mak. Kemarin ya. Alhamdulillah. Dikenalkan orang sekarang yang jadi patokan apa? K-pop. Tahu mak K-pop? Diam dah kalau nggak tahu. Ya, itu orang zaman sekarang. Ini muda-muda nih tahu K-pop ya. K-pop. Orang-orang Korea kan dicontoh. Orang-orang Korea. Orang-orang Korea apa dicontoh? Ya, ada satu nama yang terngiang-ngiang di saya, pernah disebut dulu sama santri. Ya, ada nih, ya kan? Ganteng. Ya, ganteng lagi. Saya kebinder jadinya. Siapa? Jongkok katanya namanya. Mak? Jongkok ya? Jongkok. Ya. Itu yang menjadi inspirasi buat anak-anak kita sekarang, mak. Yang menjadi inspirasi buat anak-anak kita sekarang, mak. Padahal tidak ada orang ganteng di dunia melainkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi Yusuf, kenal Nabi Yusuf? Nyamut aja itu yang geruduk itu, kenal katanya. Kayaknya roman-roman 2000 tahun yang lalu. Ya, CS banget sama Zulaiha. Ya Allah ya Rabb. Itu Nabi Yusuf yang dikisahkan seganteng-gantengnya manusia. Betul? Iya. Ya kan Nabi Yusuf, tapi tahu kisahnya? Tahu insya Allah. Tuh Nabi Yusuf seganteng-gantengnya orang pada masa itu. Ya, ada yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf namanya Zulaiha. Tuh orang ganteng dikejar-kejar sama cewek. Ya. Tapi kayaknya sekarang mau raya. Ya. Tuh. Zulaiha nih pengen dapetin Nabi Yusuf. Ya kan? Dalam satu kisah. Bu. Itu Nabi Yusuf jalan lewat. Ada orang perempuan lagi pada motong-motongin buah, lagi motongin sayur. Saking ngeliat kegantengannya Nabi Yusuf, itu buah dipotong gak kerasa ternyata jarinya juga ikut terpotong. Saking apa? Gantengnya Nabi. Tapi kata para ulama, gantengnya Nabi Yusuf itu masih kalah sama gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada satu wanita yang tergila-gila dengan Nabi Yusuf, namanya Zulaiha. Saking nih Zulaiha ini masih bejat bu. Saking Zulaiha ini masih belum dekat sama Allah. Zulaiha dekat dengan Nabi Yusuf hanya baru sekedar nafsunya saja. Oh Nabi Yusuf ganteng banget, Zulaiha juga udah pede, gue kan cantik begitu. Baru segitu doang tuh. Ternyata dikejar itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimasukin satu kamar menjadi fitnah. Sampai dimasukin ke dalam kamar hanya ingin Zulaiha mendapatkan Nabi Allah Yusuf alaihi. Ternyata difirmankan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu ganteng, Nabi Yusuf itu soleh. Ternyata nggak bisa dideketin sama wanita yang tidak soleha. Artinya di sini Zulaiha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu orang sekarang mohon maaf yang jadi inspirasi orang-orang Barat, betul? Orang-orang sekarang, anak-anak kita nih, anak-anak zaman kita sekarang nih, yang mereka menginspirasi daripada golongan-golongan orang Barat. Ada di sini yang masih suka pakai celana setan. Ada yang di sini masih pakai celana setan. Ada celana jeans. Ada jeans kan setan mak. Ya, setan dipakai. Ya. Mohon maaf, celana jeans dipakai udah begitu ngetat. Celana jeans dipakai kita udah bangga banget mengikuti, ternyata trending yang ada di barat. Celana jeans menjadi trending maka dibawa ke Indonesia, diikuti oleh bangsa Indonesia. Anak-anak muda mengikuti trending yang zaman sekarang sedang dilakukan. Sekarang lagi viral, maka mereka mengikuti bagian-bagian daripada yang mereka sukai dari golongan orang barat. Pakai celana jeans, betul. Kadang-kadang orang 17 tahun pakai baju umur 3 tahun, betul? Iya, betul apa tidak? Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, betul? Pakai baju sih kurang bahan, iya. Usir sih kemana-mana. Iya, pulang-pulang masuk.
Legenda masuk angin, yang penting jangan masuk neraka. Insya. Tadi saya lagi jalan, Pak. Tadi saya lagi jalan bawa motor. Kata saya, ada bayi yang namanya hari Minggu orang berjogging. Wah, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kasih penuh banget ini zikir dalam hati saya. Bagaimana ini kalau saya merem saya nabrak? Kalau saya melek, ya kelihatan. Ya kan? Kalau kayak, aduh itu kagak dilihat tapi kalau dilihat ya dosa, kalau kagak dilihat saya nyungsat. Dipikirin dah di mana benernya itu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu pada ya, maksudnya iya. Ada Pak pakai celana sih segini. Iya kan? Udah begitu itu anak wadon berdua di jalan, naik motor pakai bajunya punya adeknya, ngangkat belakangnya. La ilaha illallah. Ya, Mak. Kalau saya merem, Bu. Saya kalau merem nabrak saya. Daripada saya nabrak. Sujon banget mau Ustaz. Ya, daripada saya merem saya nabrak, mendingan itu orang saya lewatin sujon banget sih. Iya, saya lewatin Pak, biar bagaimana juga biar gak kelihatan. Udah saya lewatin saya balik belakang. Insya Allah. Ya, begitulah. Itu anak-anak sekarang nih, kita zamannya emang lagi begitu. Maka pada pengajian hari ini, ya bagaimana juga kita bawa bekal nanti ya, biar ada di bawah yang ada yang dibawa ke rumah. Ya, nih kita harus ingat, salah satu yang mengingatkan saya adalah zaman. Maka saya teringat dengan hadis Nabi SAW yang dikutip oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Baru semalam saya buka. Jadi begini redaksinya. Saya di zamanun ala ummati. Bu dengerin ya, ntar saya suruh ulang nih. Saya di zaman. Nanti kalau saya suruh ulang bisa ya. Kalau bisa saya kasih bekal nanti. Ya, saya kasih bekal, saya minta dulu bukan ini. Nih dengerin, saya di zamanun ala ummati, akan datang satu zaman pada umatku. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Cinta pada 5 perkara tapi lupa ame 5 perkara. Ya, cinta 5 perkara, lupa 5 perkara. Yang pertama, ingetin. Golongan yang pertama yang datang pada zaman ini yaitu mereka yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Cinta dunia, lupa akhirat. Na'udzu cinta sama dunia tapi lupa sama akhirat. Ya, cinta dunia lupa akhirat. Ingat aja sama kegiatan dunia. Ingat cinta sayang sama duniawi tapi lupa akhirat. Bu, punya duit boleh punya duit. Punya kekayaan boleh punya kekayaan. Punya motor boleh punya motor. Punya mobil boleh punya mobil. Orang kaya boleh dalam agama Islam, tapi kekayaannya jangan sampai dia melupakan daripada akhir. Naudzubillah. Nih kita nih